Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertama kita di mata pelajaran dasar pengendalian mutu. Adapun materi pertama kita itu adalah menerapkan prinsip mutu dan pengendalian mutu. Kemudian sebuah pembahasan kita nanti itu ada pengertian mutu, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mutu, kemudian yang terakhir adalah strategi dan teknik pengawasan serta pengendalian mutu. Nah, karena kita kejuruan pengolahan hasil perikanan, maka yang kita bahas atau yang kita tekankan nanti bukan pengendalian mutu pada produk pangan secara umum, tapi melainkan khusus untuk produk ataupun bahan hasil perikanan. Nah, baiklah, kita lanjut ke subbab materi pertama kita atau subbab pembahasan pertama kita adalah mengenai pengertian mutu. Apa itu mutu? Jadi ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian mutu. Di sini ada dua ahli. Yang pertama adalah Kramer and Twigg tahun 1983 itu menyatakan bahwa mutu adalah gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik, yaitu meliputi kenampakannya, warna, tekstur, rasa, dan bau. Nah, kemudian Emerin dan kawan-kawan tahun 1965 juga menyatakan bahwa mutu itu merupakan karakteristik atau keistimewaan menyeluruh suatu produk yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, berdasarkan pernyataan dari Emerin ini, di sini ditekankan adanya karakteristik atau keistimewaan. Nah, karakteristik mutu bahan pangan itu ada dua, yaitu yang pertama karakteristik fisik atau karakteristik tampak. Jadi, karakteristik fisik ini berarti adalah karakteristik yang dapat dinilai secara langsung. Nah, yang termasuk ke dalam karakter fisik ini, yang pertama adalah penampilan, yang meliputi warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik. Yang kedua adalah kinestika, meliputi tekstur, kekentalan, dan konsistensi. Kemudian yang terakhir adalah flavor. Jadi flavor itu adalah suatu kesan, yaitu kesan gabungan antara rasa dan aroma yang dipengaruhi oleh sifat akuistik bahan, tekstur, serta penampakan bahan yang dapat diterima oleh indera manusia, terutama indera pencicip dan pembau pada saat makanan tersebut dikonsumsi. Jadi flavor itu singkatnya itu adalah sensasi dari kombinasi bau dan cicip yang kita rasakan ketika kita mencicipi suatu produk atau suatu makanan. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah karakteristik tersembunyi. Berarti karakteristik tersembunyi ini adalah karakteristik yang tidak dapat kita nilai secara langsung atau lihat secara langsung, melainkan kita hanya dapat mengetahuinya ketika kita melakukan analisis ataupun penelitian. Nah, untuk karakteristik tersembunyi itu ada dua. Yang pertama adalah nilai gizi dan yang kedua adalah keamanan mikrobiologis. Nah, nilai gizi ini penting untuk diketahui karena dengan kita mengetahui nilai gizi suatu bahan atau pangan, maka kita dapat menentukan atau maka kita dapat mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam pangan tersebut. Kemudian kita juga dapat menentukan berapa jumlah makanan atau minuman tersebut yang harus kita konsumsi untuk memenuhi kecukupan gizi kita. Kemudian untuk keamanan mikrobiologis itu sendiri, ini juga penting dalam menentukan mutu pangan karena dengan
dengan kita mengetahui keadaan mikrobiologis dari pangan tersebut, maka kita dapat menentukan apakah pangan tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi. Jadi itu ya pengertian mutu dan karakteristik mutu suatu bahan pangan. Nah, kemudian kita lanjut ke subbab pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Jadi nanti faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ini kita lebih menekankan kepada produk hasil perikanan ya, karena memang kejuruan kita itu adalah mengenai pengolahan hasil perikanan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi mutu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari bahan pangan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari lingkungan bahan tersebut. Nah, untuk faktor internal itu ada 4. Yang pertama itu adalah jenis kelamin dan proses bertelur, kemudian yang kedua ukuran, yang ketiga spesies, dan yang terakhir adalah cacat. Sedangkan untuk faktor eksternal itu terdiri dari jarak tempuh, kemudian makanan yang dikonsumsi atau pakan, yang ketiga adalah lokasi budidaya atau penangkapan, terus parasit, dan terus kandungan senyawa beracun, kemudian yang terakhir itu adalah kandungan polutan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah jenis kelamin dan proses bertelur. Jadi ternyata jenis kelamin itu memainkan peranan yang besar dalam menentukan mutu dan kualitas hasil perikanan, terutama pada masa atau fase bertelur. Nah, pada masa atau fase bertelur, betina akan berada pada kondisi yang buruk. Namun, pada berbagai spesies seperti ikan salmon, tidak hanya betina, tetapi jantan juga dapat berada dalam kondisi yang buruk. Kondisi yang buruk ini akan menyebabkan kualitas hasil perikanan menjadi sangat rendah. Karena sebelum dan selama masa atau fase bertelur hingga beberapa periode setelahnya, sebagian besar ikan tidak akan makan, padahal cadangan makanan yang berada dalam daging akan dialihkan untuk perkembangan kelenjar kelamin. Nah, akibatnya adalah daging ikan menjadi kehabisan lemak, protein, dan karbohidrat, sehingga ini mempengaruhi mutu ikan tersebut pada saat penangkapan. Nah, padahal dalam pengolahannya, kandungan lemak yang tinggi itu sangat diperlukan, terutama pada proses pengolahan berupa pengalengan dan pengasapan. Nah, karena hal ini biasanya ikan dalam kondisi pasca bertelur itu seringkali tidak dikehendaki untuk dilakukan proses pengolahan. Kemudian yang kedua adalah ukuran. Pada umumnya, konsumen siap membayar beberapa hasil perikanan seperti udang, kepiting, lobster, ataupun potongan bagian ikan yang memiliki ukuran yang besar, karena mereka berpendapat ukuran tersebut lebih memuaskan, memuaskan, kemudian baik dari segi tampilannya maupun dari segi tata boganya. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa hasil perikanan yang berukuran besar itu memiliki persentase bagian yang dapat dimakan itu cukup tinggi. Kemudian produk yang dihasilkan saat pengolahan lebih banyak serta lebih tahan lama dalam penyimpanan. Nah, memang dari segi penyimpanan itu sendiri, ikan yang berukuran besar lebih tahan lama, dikarenakan memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan ikan yang berukuran kecil, sehingga memiliki kemungkinan kontak dengan mikroba pembusuk ataupun enzim proteolitik itu lebih rendah, dan proses pembusukan atau kerusakan dapat berjalan dengan lambat. Selain itu, pH ikan berukuran besar itu lebih rendah dibandingkan dengan
yang berukuran kecil pada saat setelah mati, sehingga pertumbuhan mikroba pembusuk juga berjalan dengan lambat. Tapi ternyata ada juga beberapa konsumen yang beranggapan bahwa ikan yang berukuran kecil juga memiliki mutu dan kualitas yang lebih baik, terutama untuk berbagai proses pengolahan dengan bahan baku berupa baby fish. Karena menurut konsumen, ikan yang berukuran kecil itu memiliki bagian tubuh yang bagian tubuh yang dapat dikonsumsi secara keseluruhan, termasuk bagian tulang-tulangnya, sehingga tidak membutuhkan proses penghilangan tulang ataupun proses lainnya. Sebagai contohnya ikan bandeng. Sebagian orang banyak yang tidak ingin mengkonsumsi ikan bandeng dengan ukuran yang besar karena memiliki tulang halus yang sangat banyak sehingga sangat mengganggu saat dimakan. Namun, ada juga sebagian orang yang tidak ingin mengkonsumsi bandeng yang berukuran kecil dikarenakan dianggap memiliki daging yang lebih sedikit. Jadi itu ya, mengapa ukuran juga berpengaruh terhadap mutu suatu produk hasil perikanan. Kemudian selanjutnya ada spesies. Nah, spesies hasil perikanan juga dapat mempengaruhi tingkat penilaian terhadap mutu serta penerimaan oleh konsumen. Nah, penerimaan konsumen terhadap hasil perikanan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kecocokan kenampakannya, rasa, adanya tulang halus atau duri, ataupun dari segi kebiasaan sosial. Sebagai contohnya, nah dalam pembuatan produk filet ikan, biasanya masyarakat lebih memilih daging ikan kakap dibanding yang lebih berkualitas dibandingkan dengan ikan nila atau emas. Dikarenakan ikan kakap memiliki daging yang berwarna putih, cemerlang dan bersih, segar serta tekstur yang lebih padat, kompak dan elastis. Kemudian perbedaan komposisi tubuh dari setiap spesies juga akan berpengaruh terhadap mutu ikan selama penyimpanan. Karena spesies ikan dengan kandungan lemak yang tinggi relatif lebih mudah mengalami proses pembusukan. Pengaruh lainnya dari spesies terhadap mutu yaitu berkaitan dengan kegiatan migrasi ikan, di mana spesies-spesies ikan yang bermigrasi pada jarak yang jauh kemungkinan besar tidak berada dalam kondisi fisik yang baik saat dilakukan proses penangkapan. Nah, kondisi fisik yang buruk ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir dari faktor internal adalah cacat. Beberapa hasil perikanan yang memiliki penampilan cacat akan terlihat kurang menarik bagi konsumen, sehingga berpengaruh terhadap penilaian mutunya. Nah, penampilan cacat ini biasanya disebabkan oleh sifat genetis, faktor lingkungan, ataupun serangan dari organisme. Misalnya saja, ketika kalian pergi ke pasar, terus di pasar kalian melihat ada ikan, ternyata ikan itu memiliki bagian yang rusak atau bagian yang luka, pasti kalian juga tidak akan memilih ikan tersebut. Pasti kalian akan memilih ikan dengan penampilan yang baik, penampilan ikan yang tidak memiliki cacat. Jadi cacat itu juga berpengaruh terhadap penilaian mutu kalian. Nah, itu dari beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi mutu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang pertama itu adalah jarak tempuh. Nah, jarak tempuh yang dimaksud di sini adalah jarak tempuh dari tempat penangkapan hasil perikanan ke tempat produksi, contohnya pelabuhan, ataupun jarak tempuh dari tempat produksi ke konsumen. Nah, jadi kapal-kapal besar penangkap ikan biasanya akan langsung melakukan pengeluaran isi perut pada hasil tangkapan mereka, dan kemudian mereka melakukan penyimpanan di lemari pendingin, sehingga jarak jauh dari tempat penangkapan ke pelabuhan itu tidak menjadi suatu masalah lagi. Namun,
pada kapal-kapal yang berukuran lebih kecil yang tidak memiliki kapasitas untuk penyimpanan, ikan-ikan biasanya hanya dimuat dalam keadaan utuh sampai kapal tersebut mencapai pelabuhan. Nah, seringkali pada periode waktu tersebut dapat berlangsung beberapa hari, sehingga memberikan waktu yang cukup banyak bagi bakteri dan enzim dalam usus untuk bekerja melakukan proses kerusakan, dan pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap mutu hasil perikanan. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah makanan yang dikonsumsi atau pakan. Pakan yang diberikan kepada ikan akan berpengaruh terhadap cita rasa ikan yang dihasilkan. Ikan yang diberi pelet akan menghasilkan cita rasa seperti pelet, tetapi ikan yang makan secara alami seperti tumbuhan ganggang tertentu, maka akan memiliki rasa seperti lumpur. Sebagai contohnya, di Jepang, ikan mas itu diberi pakan berupa kepompong ulat sutra. Di Israel, ikan diberi pakan ampas kacang dan tepung darah, sedangkan di Indonesia menggunakan pelet. Dengan pemberian jenis pakan yang berbeda ini, maka ketiga ikan tersebut akan memiliki aroma daging yang spesifik dan berbeda antara ikan yang satu dengan lainnya. Kemudian kita lanjut ke lokasi budidaya atau penangkapan. Nah, lokasi budidaya atau penangkapan ikan berpengaruh terhadap mutu hasil perikanan. Kondisi lingkungan di lokasi penangkapan ikan seperti angin, gelombang, kondisi air, dan pola migrasi itu akan mempengaruhi jenis dan kelimpahan makanan dari ikan tersebut. Akan berpengaruh terhadap cita rasa dari hasil perikanan. Contoh lainnya, jika hasil perikanan yang diperoleh berasal dari daerah di mana daerah tersebut sedang berada pada musim kawin, maka dipastikan hasil perikanan tersebut akan memiliki mutu yang lebih rendah dibandingkan dengan ikan yang sama tetapi ditangkap di daerah lain yang tidak berada pada musim kawin. Kenapa? Karena pada masa perkawinan, ikan akan mengeluarkan energi yang cukup banyak dalam melakukan proses perkawinan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap cita rasa daging yang dihasilkan. Kemudian, faktor eksternal lainnya yaitu parasit. Jadi, organisme parasit yang menyerang hasil perikanan itu juga akan berpengaruh nyata terhadap mutunya. Parasit tersebut dapat berupa bakteri, jamur, protozoa, serangga, ataupun cacing. Bakteri dan jamur banyak menimbulkan kerugian karena kemampuannya yang dapat merusak bahan. Selain penampakan bahan pangan menjadi tidak menarik, serangan bakteri dan jamur juga sering disertai dengan timbulnya bau busuk. Kemudian serangan protozoa itu dapat mengakibatkan jaringan daging melunak atau luka pada kulit. Selanjutnya serangga. Serangga juga sering menyerang hasil perikanan, di mana cenderung serangga itu meletakkan telurnya pada bahan perikanan dan efek dari serangannya mungkin baru terlihat setelah telur itu menetas di dalam tubuh ikan. Kemudian yang terakhir serangan cacing. Serangan cacing terhadap bahan pangan itu memang tidak mudah terlihat, terutama cacing yang berukuran kecil. Nah, cacing ini cenderung menyerang bagian dalam dari tubuh ikan. Keberadaan cacing dalam pangan tentu saja akan mempengaruhi perasaan konsumen dalam penerimaan terhadap bahan pangan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kandungan senyawa beracun. Hasil perikanan mengandung racun itu dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, secara alamiah memang beracun. Yang kedua, beracun karena cemaran bahan kimia atau polutan atau kesalahan dalam pengolahan. Nah, untuk yang pertama,
secara alamiah memang beracun. Jadi, ada beberapa jenis hasil perikanan yang memang secara alamiah mengandung racun, baik karena keseluruhan badannya mengandung racun maupun pada bagian tertentu saja. Contohnya adalah ikan buntal. Nah, ikan buntal ini memiliki senyawa racun terutama pada organ pencernaannya, di mana racun ini dinamakan dengan racun tetrodotoksin. Racun ini memiliki efek yang menyebabkan kelumpuhan pada bibir, tubuh lemas, muntah, gagal bernafas, bahkan berujung pada kematian bagi yang mengkonsumsinya. Itulah mengapa jenis ikan ini jarang dikonsumsi oleh manusia, kecuali jika disajikan oleh orang yang benar-benar tahu cara mengolah dan menghilangkan racun tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah beracun karena cemaran bahan kimia atau polutan atau kesalahan dalam pengolahan. Nah, biasanya yang kedua ini terjadi pada hasil perikanan jenis kerang-kerangan, terutama yang beracun karena cemaran bahan kimia atau polutan ini ya. Ini biasanya terjadi pada hasil perikanan jenis kerang-kerangan. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kerang itu merupakan hewan laut yang memang ditakdirkan untuk menyerap apa saja yang berada di sekitar lingkungannya untuk bertahan hidup. Tetapi ternyata kerang itu tidak memiliki filter yang mampu memisahkan hasil penyerapan antara zat beracun dan zat yang tidak beracun, sehingga zat-zat tersebut akan tetap terakumulasi di dalam tubuhnya. Nah, jika kita mengkonsumsi kerang yang berasal dari laut yang tercemar, khususnya tercemar limbah industri dan logam berat, maka kita juga ikut terancam mengalami keracunan, meskipun kerang tersebut sudah dimasak dengan benar hingga matang. Nah, selain cemaran bahan kimia ini juga kesalahan dalam pengolahan juga dapat menyebabkan bahan ataupun hasil perikanan tersebut atau produk perikanan menjadi beracun. Kenapa? Biasanya misalnya pada produk hasil perikanan yang dikalengkan. Jadi proses pengalengan atau cara penyimpanan yang kurang baik juga dapat memicu pertumbuhan Clostridium botulinum. Jadi bakteri ini adalah bakteri yang sering tumbuh atau hidup pada makanan kaleng yang salah dalam pengolahannya, di mana bakteri Clostridium botulinum ini dia menghasilkan senyawa toksin atau racun yang sifatnya itu dapat atau efek sampingnya itu dapat merusak sistem saraf. Kemudian faktor eksternal yang terakhir yaitu adalah kandungan polutan. Jadi, untuk sumber polutan sendiri itu dapat berasal dari lingkungan yang mencemari, penggunaan bahan-bahan kimia non-pangan, ataupun penggunaan bahan-bahan yang memiliki efek samping mencemari. Jadi, itulah penjelasan singkat saya mengenai materi kita, yaitu pengertian mutu serta faktor-faktor yang mempengaruhi mutu, khususnya mutu pada bahan hasil perikanan. Dan mungkin untuk materi selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskannya pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi untuk materi ini silakan kalian pahami. Kemudian jika memang ada beberapa hal yang kalian belum mengerti, kalian bisa menanyakan di grup kelas kita. Jadi mungkin sekian dari saya. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.